Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang rencana dari Patrick Kluivert yang dalam waktu dekat ini akan memanggil 27 pemain untuk gabung dengan timnas Indonesia untuk bertanding melawan Australia pada tanggal 20 Maret dan juga melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret nanti. Tentu kita semua penasaran, siapa saja pemain baru yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Kalau soal mayoritas pemain yang akan dipanggil, tentu kemungkinan besar adalah pemain-pemain yang sebelumnya memang menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia yang sedang berjuang di pertandingan-pertandingan round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Tapi tentu kita harapkan bisalah ada 1 atau 2 pemain baru yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Kalau soal pemain baru memang akan ada pemain yang baru saja ya menyelesaikan proses naturalisasinya seperti Oleh Romeni, dan mungkin juga nanti akan ada tambahan pemain seperti yang sebelumnya diberitakan yang sekarang sedang dikebut lah proses naturalisasinya. Ada Emil Audero, ada juga Joey Pelupesi dan juga Dean James. Tapi kalau maksud saya pemain baru itu adalah kemungkinan pemain yang bermain di kompetisi lokal atau Liga 1. Karena kita tahu sebelumnya atau bulan lalu ya, Patrick Kluivert dan juga para asistennya menonton beberapa pertandingan dari Liga 1. Tentu ini yang membuat kita penasaran, kira-kira pemain mana sih yang akan dipanggil? Apakah akan ada pemain baru atau pemain yang sama juga yang sebelumnya dipanggil oleh Shin Tae-yong yang bermain juga di Liga 1? Kalau feeling saya teman-teman bisa juga ada pemain baru lah, mungkin 1 yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Tapi belum tentu juga pemain tersebut yang akan dipanggil nanti akan bisa bermain sebagai starter. Saya berbicara tentang pemain lokal ya, saya gak yakin. Karena sekarang kalau saya melihat dengan begitu banyak pemain yang berada di timnas Indonesia yang berkarir di Eropa atau yang kita tahu adalah pemain diaspora Indonesia, mereka punya yang namanya standar permainan tinggi. Jadi dengan standar permainan tinggi inilah kita bisa melihat permainan dari timnas Indonesia kita beda total dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Maka itu pertandingan terakhir dari timnas Indonesia melawan Arab Saudi berakhir untuk kemenangan timnas Indonesia secara meyakinkan dengan skor 2-0. Dan memang tidak ada sesuatu yang kontroversial yang terjadilah di pertandingan tersebut. Artinya murni menang karena memang ada kesatuan di antara para pemain, dan juga para pemain yang bermain adalah pemain-pemain yang memang punya standar permainan yang tinggi. Dan betul di pertandingan tersebut Marcelino yang mencetak 2 gol, dan kita tahu Marcelino yang sekarang sedang berkarir di luar negeri memang adalah pemain yang dibina juga di kompetisi domestik kita kan, Liga 1. Tapi Marcelino juga bisa ikut bermain baik karena memang ya dia disupport oleh para pemain yang bermain di Eropa seperti Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, ada Tom Hay juga, ada Ivar Jenner juga, ada Justin Hubner juga, ada Sandy Walsh, ada banyak pemain yang bermain di Eropa yang support dia. Tapi kepintaran dari Marcelino adalah dia juga bisa mencari posisi yang bagus, mencari ruang yang terbuka agar dia bisa menerima umpan. Jadi memang dengan hadirnya banyak pemain yang bermain di Eropa yang menjadi bagian dari timnas kita, ya secara perlahan-lahan mulai terangkatlah permainan dari para pemain kita yang sekarang sedang bermain di kompetisi domestik atau sebelumnya bermain di kompetisi domestik dan sekarang bermain di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand. Nah bisa juga Marcelino nanti akan masuk ke starting lineup, tapi bisa juga dia akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Karena sekarang ada pilihan Oleh Romeni. Bisa juga Oleh akan bermain di sayap, tapi Marcelino bermain di tengah sebagai free roll. Tapi yang saya ingin membahaskan adalah soal pemain baru yang kemungkinan akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Nah, siapa kira-kira? Nah, kalaupun ada, seperti yang tadi saya katakan, ya palingan 1. Bisa juga pemain seperti Adam Alis yang nanti dipanggil kan, untuk bisa menjadi salah satu pemain yang nanti akan mengisi lini tengah dari timnas Indonesia. Nah, kalau back, feeling saya ya itu saja ya. Rizky Ridho ya sudah pastilah dia akan dipanggil. Tapi akan dimainkan atau tidak tergantung formasi. Kalau formasinya dengan 4 pemain bertahan, ya akan sulit bagi Rizky Ridho mendapatkan tempat. Tapi kalau bermain dengan 3 center back lagi, mungkin 3-4-3 atau 3-5-2 atau 3-4-1-2, kemungkinan Rizky Ridho juga akan dimainkan dari awal. Tapi kan kita juga tahu sekarang performa dari Rizky Ridho sedang menurun.
di Liga 1. Nah, jadi tentulah Kluivert dan asisten ini sudah melihat ya pemain-pemain mana yang sekarang performanya lagi bagus, performanya lagi menurun, dan itu biasa bagi seorang pemain, performa naik atau turun, tapi kalau turun terus, nah itu yang bisa menjadi catatan yang menarik dari seorang pelatih. Tapi saya justru berharap kalau bisa ada striker seperti Sananta. Sananta ini sebenarnya pemain yang bagus loh, tinggal bagaimana dia dipoles saja. Artinya dipoles, diberikan pemahaman lah. Jadi selain juga dia perlu memang fisik yang kuat, perlu stamina yang prima, perlu juga lebih banyak menekan para pemain tim lawan yang tentu tidak mudah bagi Sananta sebagai striker. Tapi dia juga perlu yang namanya intelijensia. Intelijensia untuk apa? Untuk mencari space. Nah, itulah yang dipunya oleh Romani yang mencetak gol ya. Bagi timnya Oxford kan. Baru-baru ini kan mencetak gol. Karena dia punya intelijensia, dia tahu kemana dia harus bergerak untuk mencari ruang di antara para pemain. Jadi saya pikir bisa saja Ole ini nanti akan menjadi pilihan utama dari Patrick Kluivert, ya, agar dia juga bisa menjadi pemain yang bergerak secara mobile bersama dengan Marcelino dan juga Ragnar Orhotmangun, walaupun Ragnar tidak akan bisa bermain lawan Australia kan. Nah, di sini tentu ada chance bagi Marcelino untuk turun lawan Australia, tapi Marcelino juga harus bermain secara kolektif. Nah, ini juga salah satu kepentingan dengan strategi yang berbeda dari Patrick Kluivert, karena kita tahu pelatih-pelatih Belanda itu kan mengutamakan yang namanya passing game. Jadi jika teman-teman sering menonton pertandingan-pertandingan Liga 1, coba deh perhatikan tim yang dilatih oleh pelatih asal Belanda. Sebelumnya ada Peter Huistra di Borneo FC. Coba lihat, passing-passingnya bagus loh. Jadi passing-passing pendek, jarak di antara para pemain itu rapat. Dewa United sekarang kan, secara permainan paling bagus loh Dewa United sekarang ini secara permainan. Dan sekarang mereka bahkan berada di zona papan atas. Bahkan di bawah Persib Bandung, selisih poinnya itu hanya 5 poin. Mereka lebih banyak meraih kemenangan. Mereka adalah tim yang paling produktif. Kenapa? Karena modus operandi mereka, cara mereka bermain itu adalah menyerang, dan menyerang. Tapi pertahanannya juga rapat. Jadi gak lupa juga untuk bertahan. Karena mainnya dengan garis pertahanan yang tinggi. Jadi saya pikir bisa juga itu nanti adalah format permainan dari strategi Patrick Kluivert. Tapi kalau bagi saya nih teman-teman, jujur, mau main menyerangkah, mau main bertahankah, gak ada masalah. Yang penting ada strategi yang kelihatan dari cara bermain. Artinya kalau mau passing direct, mau passing pendek. Kalau mau nyerang, apakah mau dari sayap atau mau dari tengah? Kalau mau main dengan wingback, apakah wingback itu juga perlu support dengan memberikan crossing atau juga melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti pertahanan tim lawan? Nah, itu semua yang namanya strategi. Itu yang paling penting. Karena seperti yang selalu saya katakan, hanya permainan yang taktis lah yang bisa membuat timnas Indonesia itu bermain secara konsisten, sehingga lebih banyak mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif. Nah, itu yang kita tunggu. Artinya materi pemain pun sangat penting. Nah, ada juga rumor bahwa Elkan Baggett tidak ingin membela timnas Indonesia karena ingin fokus ke klub. Ya, saya pikir gak ada masalah juga. Jika memang, karena kan belum ada pernyataan resmi ya dari Patrick Kluivert, ya ini kan hanya yang beredar di media sekarang ini ya. Artinya, ya ini bukan sesuatu hal yang diungkapkan secara resmi lah oleh Patrick Kluivert atau juga oleh PSSI ya. Saya tidak ada mendengar, tidak ada membaca juga berita semacam itu atau press release secara resmi dari PSSI atau Patrick Kluivert. Mungkin nanti akan ada. Tapi jika memang Elkan Baggett ingin fokus di klubnya, kalau menurut saya gak ada masalah juga ya. Apalagi dia kan baru pulih dari cedera dan juga akan sulit juga bagi dia untuk masuk dalam komposisi pemain inti. Karena sekarang pilihannya banyak sekali. Jay Itzes, Miss Hilgers, ya kan, Sandy Walsh pun sebetulnya bisa bermain di sana. Jordi Amat pun ya, walaupun kita tahu beberapa kali blunder, bisa bermain di sana. Jadi ada banyak pilihan sebetulnya bagi pelatih. Rizky Ridho pun bisa bermain di sana. Tapi yang paling penting ini teman-teman di depan. Karena di depan ini kita perlu yang namanya striker predator. Nah, itulah yang saya harapkan. Apakah Ole ini bisa menjadi solusi? Saya feeling dia bisa menjadi solusi. Asalkan supportnya ini bagus. Artinya lagi-lagi di tengah nih. Saya harapkan Joe ini juga bisa bermain. Walaupun memang dia adalah pemain senior ya, dan dia adalah fighter ya. Nah, rencananya ini kan pemanggilan pemain ini akan dilakukan 1 pekan sebelum pertandingan melawan Australia. Artinya ya kemungkinan juga akhir pekan ini atau awal pekan depan. Tentu rumor akan selalu ada nih setiap hari. Bahkan ada sebelumnya pernyataan dari Sadil yang beredar di media digital bahwa dia kemungkinan tidak akan mendapatkan panggilan dari timnas ya. Saya pikir itu adalah hal yang wajar yang dia ungkapkan. Bahkan dia mengatakan sekarang timnas sudah punya banyak pemain yang berkualitas. Ya itu yang saya katakan tadi. Pemain dengan standar permainan yang tinggi. Jadi gak akan gampang sekarang bagi para pemain untuk masuk ke timnas Indonesia. Dan juga bagi para pemain yang bermain abroad, yang bermain di luar negeri juga bukan berarti mereka akan
dijamin mendapatkan tempat. Gak bisa. Jadi harus perform juga. Kalau gak perform, ya gak bisa juga mereka mendapatkan tempat. Walaupun nanti jika ada krisis pemain, pasti akan dicari pemain yang kira-kira bisa perform, yang bisa memberikan kontribusi. Karena ini kita berbicara tentang timnas, bukan klub. Kalau klub itu beda, ya udah naikin deh pemain muda dari akademi. Ini gak bisa nih timnas, bos. Apalagi sekarang mainnya nih di kualifikasi Piala Dunia, gak boleh main-main. Harus serius semua, pemanggilan pemain ini harus sesuai dengan kebutuhan tim. Nah, itulah yang saya harapkan akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Dan sekarang kita punya banyak sekali pemain yang berkualitas. Dari hitungan saya, mungkin saya salah 18. Jika yang nanti akan dinaturalisasi, 3 pemain tambahan ini akan selesai pada waktunya. Sebelum mendaftarkan nama-nama pemain, kan katanya akan dikebut nih. Dan sekarang bagusnya kan kiper kita dua-duanya bagus nih. Ada Martin Paes, ada Emil, akan memberikan persaingan juga bagi Martin Paes. Jadi teman-teman, sambil kita menunggu pemanggilan pemain dari Patrick Kluivert, kita harapkan semua pemain dari timnas kita berada dalam kondisi yang 100% fit. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain yang akan bermain di lini pertahanan. Seperti Misilgers, Jay Itzes, kemudian Justin Hubner jika memang dia nanti dipanggil juga. Dan dia fit. Ya, mereka harus benar-benar 100% fit. Karena kita butuhkan back-back yang kuat di timnas kita. Apalagi jika memang nanti rencananya sesuai dengan apa yang nanti akan dipraktekkan. Yaitu bermain strategi menyerang. Back kita harus kuat-kuat agar tidak kecolongan. Karena bagi tim-tim yang bermain menyerang, kadang-kadang kecolongannya itu melalui counter attack. Dan saya pikir mau main dengan formasi 4 back, 3 back itu juga gak masalah. Yang penting bagaimana caranya bisa efisien dalam mengalirkan bola dan juga efektif untuk bisa menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Karena apalagi di kandang Australia itu, wah itu gak akan mudah bagi timnas kita. Meskipun juga ada beberapa pemain Australia yang akan absen. Nah, itulah sebetulnya momen kan bagi timnas kita. Ya minimal jangan kalah. Dapat 1 poin aja, peluang kita ya, peluang timnas kita untuk lolos ke Piala Dunia di round 3 tuh semakin besar. Baru kemudian Bahrain. Ya kan? Main di kandang kita sendiri, Bahrain itu wajib 3 poin. Supaya langkah dari timnas kita akan semakin baik atau semakin mulus atau semakin terbuka untuk lolos ke Piala Dunia yang merupakan harapan dan mimpi kita semua. Dan yang seperti selalu saya katakan teman-teman, ini waktunya kita semua bersatu dan kita semua mendukung timnas kita agar bisa mendapatkan poin maksimal di 2 pertandingan pada tanggal 20 dan 25 Maret nanti. Saya akan kembali membahas tentang timnas Indonesia jika nanti ada berita terbaru atau tentunya pada saat Patrick Kluivert mengumumkan, kalau nggak salah 27 pemain yang akan dia panggil menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.